Hari ini, rangkaian Startup Studio Indonesia batch pertama telah mencapai tahap akhir, yaitu Milestone Day. Perjalanan para 20 startup terpilih selama 2 bulan terakhir ini telah menjadi sebuah pengalaman yang menantang, tidak hanya bagi para startup, coach, tim penyelenggara, tapi juga bagi Kementerian Kominfo. Dalam 51 hari, telah ada 360 sesi coaching yang kami fasilitasi dengan 80 coach yang merupakan founder startup dan expert teknologi. Kami percaya inovasi yang dikembangkan oleh para founder ini akan dapat membawa dampak baik yang masif jika dapat dikolaborasikan dengan pihak-pihak strategis. Karena hidup harus ditegakkan, wujudkanlah mimpi-mimpimu. Gandeng teman-temanmu bekerja sama, membangun dunia, membangun kehidupan. Bekerjalah, berkaryalah. Om Jo, bekerjalah membangun kehidupan ya Om Jo. Ya intinya startup itu kan mesti bekerja sama, bergandengan tangan itu kan kira-kira. Gitu Mat. Kira-kira. Kira-kira inti dari startup itu kan benar kata bekerja sama. Ya bisa. Membangun kehidupan. Kalau saya sih nggak mau bikin perusahaan saya sendiri yang rintis, saya sendiri yang kerja, saya sendiri yang dapat gaji. Egois banget Mamat, nggak boleh gitu. Bekerja sama nanti jadi lebih bagus kayak unicorn. Oh iya ya kan? Iya. Jadi banyak ikut membagi juga. Tapi kalau cuma air putih mah tinggal tuang sendiri bisa, produksi sendiri bisa. Mas, tadi air putih, terus kembang mau dikunyah, iya. Apalagi? Ini saya mau tanya nih, tadi yang sebelum kita break tadi, itu kan Jabodetabek semua. Sebenarnya tantangannya apa sih sehingga tidak bisa terlalu jauh menyentuh daerah-daerah di luar Jabodetabek gitu? Misalnya paling dekat lah Pulau Jawa, misalnya Jogja atau Semarang. Pasti gitu, kan potensinya juga ada gitu ya, kita nggak usah jauh-jauh dulu ya. Itu kenapa? Meskipun sasarannya Mamat maunya ke Papua juga ada gitu dari kan. Sabang sampai Merauke pastinya gitu. Apa sih tantangannya Kak? Oke. Tahun ini sebenarnya dari Semarang ada. Tadi pertanyaannya mengenai dari Semarang ada gitu. Kita juga ada dari Jawa Barat juga ada gitu ya. Tapi memang mungkin tantangannya adalah kita tahun lalu memang awareness mengenai program ini juga belum sampai menyeluruh gitu ya. Makanya tahun ini kita juga lebih banyak ini contohnya ngobrol-ngobrol hari ini gitu kan, mudah-mudahan banyak nih dari daerah lain yang bisa mendengarkan kita gitu untuk bahwa ini ada program nih dari Kominfo gitu ya. Tapi sebenarnya juga kita akhirnya kita tahun ini lebih banyak mencari melalui kenalan, kerabat gitu dari komunitas-komunitas di daerah-daerah akhirnya gitu, karena itu mungkin tahun lalu kita belum sempat coba gitu, dan ternyata banyak banget potensinya terutama tentunya di Pulau Jawa gitu, tapi juga ada di Sumatera misalnya itu ya, yang kita juga banyak menemukan startup menarik nih gitu, dan di tempat-tempat lain juga banyak di Kupang gitu contohnya gitu, kita menemukan banyak community ternyata bahwa startup itu berkembang. Makanya kita yakin gitu ya, banyak sekali startup yang berpotensi sebenarnya yang kita akan lebih tahun ini kita cari lagi gitu, karena pasti kesempatannya harus kita sebarkan lah ya, kita ratakan lah gitu. Ya istilahnya masih baru baru masuk batch kedua, tapi setiap batchnya pasti akan dikembangkan. Tapi betul. Mbak Zara, kenapa lokalitas itu menjadi penting sih Mbak Zara? Oke, sebenarnya karena kalau kita lihat ya selalu jiwanya Startup Studio Indonesia ini, kita yakin tantangan di Indonesia ini banyak sekali gitu kan ya. Dan sebenarnya dengan adanya perusahaan startup teknologi gitu ya, tentunya akan membantu untuk solving problems dengan cara-cara yang biasanya unik gitu kan. Makanya dari kami juga melihat bahwa masalah-masalah itu kadang-kadang bisa jadi di Jabodetabek permasalahannya apa, di daerah lain tantangannya seperti apa. Dan harusnya memang yang membawa tantangan atau menciptakan solusi dari tantangan itu adalah memang orang-orang yang memang lokal dan mengalami tantangan-tantangan itu gitu. Jadi kita penting banget yang namanya lokalitas gitu. Tentunya kita juga yakin bahwa yang bisa menciptakan produk untuk orang Indonesia adalah orang Indonesia juga gitu. Itu yang makanya kita jadi sangat memerhatikan lokalitas dari produk, bagaimana startup founders ini memahami gitu, permasalahan lokalnya di Indonesia tuh ini yang terjadi, habitnya tuh ini, jadi bisa menciptakan solusi yang lebih maksimal sih. Tapi ini apakah Startup Studio Indonesia itu ataupun Kominfo itu
mencakup sampai ke permodalan apa enggak? Apa dilepas hanya ke ya udah ini kita udah kasih kalian ilmu, kalian kembangin sendiri, modal sendiri gitu? Oke, jadi kalau untuk permodalan kita sebenarnya punya program lain. Ini udah jalan dari 2017, namanya Nexticorn. Itu adalah sebenarnya sebuah event matchmaking gitu ya, yang diciptakan oleh Kominfo untuk startup later stage. Kita tuh startup yang memang sudah mulai masuk ke pendanaan fase series A ke atas gitu kan, series B ke atas sorry. Jadi ini memang program yang dikhususkan untuk mempertemukan antara venture capital gitu ya dengan startup lokal gitu. Jadi memang kita punya, kalau bisa kan setiap program itu ada istilahnya objektifnya khusus untuk permasalahannya masing-masing gitu ya. Kalau permasalahannya di startup yang di fase ini nih awal memang mencari product market fit sebelum ketemu dengan investor. Tapi kalau untuk later stage masalahnya misalnya mencari investor atau akses ke investor global yang mana itu ditangani oleh program lain yang namanya Nexticorn gitu kan. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan sebenarnya Kominfo ini mau create sebenarnya tahun ini. Mudah-mudahan jadi itu sebuah program untuk matchmaking juga gitu yang untuk seluruh jenis startup terutama startup early stage kira-kira kayak gitu sih. Oh, jadi memang kalau kita yakin nih objektifnya jangan sampai program itu semuanya dicampur di satu program gitu kan ya. Kalau bisa memang ada tujuannya masing-masing. Supaya lebih fokus gitu ya. ya. Kayak klub sepak bola gitu. Nimbrung ya. Oh ya silakan Om Jo. Silakan Om Jo. Silakan. Om Jo mau nanya nih Mbak Zara. Gini, startup itu kan identik dengan anak muda. Apakah itu berarti anak tua tidak boleh terlibat di dalam startup? Anak tua ya. Sebenarnya siapapun yang punya memahami solusi dari tantangan lokal tadi sebenarnya pasti bisa bikin startup. Kita juga banyak nemuin startup founders yang mungkin sudah umurnya bisa dibilang bukan anak muda gitu, tapi juga solusinya sangat-sangat disruptif sih. Itu yang menarik, inovatif sekali gitu. Emang ada Kak yang usia Om Joni yang mendaftar juga? Wih, Mamat. Kalau di tahun batch 1 itu kita nggak tahu nih usianya Om Jon berapa ya? Nanti saya salah ngomong. 81 Kak. 81. Tahun ini saya 58. Kebetulan itu belum ada sih. 85 berarti 85. Biasa dibalik-balik kalau cowok soal umur. Dibalik-balik tapi malah tambah tua ya. Di atas 50 ada nggak Mbak Zara? Tahun lalu di atas 50. Ini saya harus cek lagi ya. Kebetulan saya nggak mempersiapkan nih. Kayaknya ada nggak? Sepertinya ada sih tahun lalu. Tapi saya bisa jadi salah. Saya khawatir salah malahan. Intinya ini tidak terkhusus kepada muda atau tua. Yang penting idenya oke, bisa dikembangin, akan diterima gitu. Iya, jadi semuanya sebenarnya bisa. Nah, harapannya apa sih dari Startup Studio Indonesia khususnya untuk startup muda saat ini? Oke. Dan sebenarnya kita tuh plannya sampai 2024 itu 150 startup yang kita fasilitasi itu akan scale up dan bahkan juga secara pendanaan tuh bisa dapat pendanaan yang sampai series A, series B sampai bahkan unicorn. Harapannya dari 150 yang kita bantu ini ada yang bisa mencapai fase itu sih gitu ya. Dan apa ya sebenarnya kita kalau bisa juga itu balik lagi pemerataan untuk solusi-solusi anak-anak di daerah yang tidak hanya di Jabodetabek tapi juga di luar Jabodetabek. Jadi itu sih harapan kita sebenarnya adalah itu sih jangka panjang ya Mbak Cynthia sama Mas Mamat. Oke, semangat saya mau bantuin kamu bikin ini kunyah daun sama air. Sekali lagi, kalau gitu kita makasih dulu ya sama Mbak Zara udah kasih teaser langsung aja daftar ke Startup Studio Indonesia yang mau daftar. Di situ langsung di kontak, langsung daftar. Siapa tahu masih sempat untuk batch keduanya. Makasih sekali lagi Mbak Zara. Makasih Kak Zara, sehat-sehat terus. Salam buat keluarga ya. Nah, kan ada tuh. Kalau tadi kita udah tahu harus seperti apa di bawah kenaungan Kemenkominfo, sekarang udah ada nih 3 orang dari batch 1. Pengen tahu kan? Kiat-kiatnya apa? Ya? Mau tanya-tanya langsung. Langsung aja kita kontak. Halo, sudah ada Ernest Christian Lehman dari co-founder dan juga CEO Rekosistem. Halo Mas Ernest. Halo. Halo Mbak Cynthia, Mas Mamat. Halo. Sumringah banget Mas senyumnya. Iya, kayaknya pendapatan tahun ini 2 kali lipat nih. Waduh, amin. Bisa grow sampai 2 kali. Amin. Yang berikut ada Bang Radium Ikono dari Scooters. Halo Bang. Halo, Mas Mamat, Mbak Cynthia. Itu apa tulisan di bajunya tuh? Your body, your study. Your body six pack. Beda lagi kalau your body. Dan selanjutnya juga sudah ada co-founder and CEO PTS.SC, Adrian Gilrandi. Halo Mas Adrian.
Halo, Apa kabar? Mas Muhammad, Mbak Cynthia, apa kabar? Baik. Singkat nih, kita langsung mau tanya ke Mas Ernest dulu. Mas Ernest, dari Rekosistem itu apa sih? Jadi kita tuh startup untuk pengelolaan sampah bertanggung jawab yang tujuannya untuk mewujudkan ekosistem berkelanjutan. Mungkin kayak yang kita tahu, mayoritas kan sampah nilainya rendah, dikelola tercampur, sebagian berakhir ke TPA ataupun ke lingkungan, mencemari lingkungan. Di sini kita tujuannya membuat stasiun pengelolaan sampah yang dapat mengumpulkan, memilah, dan memanfaatkan kembali sampah sehingga menjadi memiliki nilai ekonomisnya. Nah, penerapannya itu kami bekerja sama dengan mitra-mitra pengolahan dan menerapkan inovasi dan teknologi seperti aplikasi, Internet of Things, waste data mapping, organic waste to energy, sampai circular economy. Jadi sampah-sampah yang dikelola oleh Rekosistem nih, yang organik atau yang mudah membusuk jadi pakan ternak, biogas ataupun pupuk. Yang anorganik itu didaur ulang menjadi recycled material atau material-material daur ulang gitu. Oh, menarik banget. Apalagi peduli lingkungan untuk membahasnya. Ini baru satu loh. Baru satu nih. Yang duanya kayaknya udah menunggu. Punya kita lebih seru gitu. Tetap bersama kami ya. Tapi sabar dulu, saya makan dulu bentar. Oh, makan? Lapar nih. Wah, kamu belum usaha udah lapar aja. Jadi minat orang Indonesia untuk ke luar negeri itu ternyata tetap militan gitu ya. Biasanya karena mereka itu skill-nya itu kecil-kecil, akhirnya nggak bisa memiliki cost yang kompetitif gitu. Nah, sebenarnya dengan bergabung dalam startup studio yang tadinya kita fokusnya tuh lebar banget, banyak yang diurutin, kita jadi bisa lebih fokus